Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahthi wal munadharah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ta'rif ismi dan hakiki. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya ta'rif ismi dan ta'rif hakiki itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu al-haddut tam, al-haddun nakis, ar-rasmut tam, dan ar-rasmun nakis. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan sebuah definisi itu masuk pada bagian had atau masuk kepada bagian rosem? Bagaimana cara menentukan sebuah had itu tam atau nakis, sebuah rosem itu tam atau nakis? Yang pertama, untuk menentukan sebuah definisi itu masuk kategori had atau kategori rosem, yaitu dengan cara menentukan fasalnya. Kalau di dalam definisi itu ada fasalnya, maka definisi itu masuk pada kategori had. Jadi yang menentukan definisi itu adalah had atau tidak ialah fasalnya. Kalau berupa fasal, ada fasalnya di dalam definisi itu, maka definisi itu disebut dengan had. Namun kalau tidak ada fasalnya, yaitu berupa khosoh, misalnya ya, berupa khosoh atau aradun khos, berupa aradun khos, maka definisi itu masuk kategori rosem. Kalau di dalam ilmu mantik biasanya had ini disebut dengan definisi analitik had ini. Sementara rosem disebut dengan definisi deskriptif. Nah, biasanya seperti itu ya. Jadi yang untuk menentukan apakah takrif atau definisi itu masuk kategori had atau rosem, yaitu fasalnya. Kalau berupa fasal atau ada fasalnya, maka disebut dengan had. Cuman kalau berupa khosoh selain fasal, maka disebut dengan rosem. Sekarang bagaimana cara menentukan sebuah had itu tam atau nakis? Maka dilihat jenisnya. Kalau jenisnya berupa jinsul qorib, maka had itu adalah tam. Berarti definisi analitik sempurna. Cuman kalau jenisnya itu jinsul ba'id atau tidak ada jenisnya, hanya fasal saja, maka masuk kategori al-haddun nakis, yaitu definisi analitik tidak sempurna. Itu cara menentukannya. Sekarang bagaimana cara menentukan rosem itu tam atau nakis? Maka dilihat jenisnya juga. Kalau jenisnya itu berupa jinsul ba'id, maka disebut dengan nakis. Atau yang pertama ya, yang pertama. Kalau jenisnya itu berupa jinsul qorib, maka rosem itu disebut dengan rosmutam, yaitu definisi deskriptif sempurna. Masuk rosmutam kalau berupa jinsul qorib. Namun apabila jenisnya ini berupa jinsul ba'id atau tidak ada,
hanya berupa khosoh saja, berupa khosoh, tidak ada jinsul ba'id, tidak ada jinsul qarib, maka itu disebut dengan ar-rasmun nakis, yaitu definisi deskriptif tak sempurna. Jadi untuk menentukan tam atau nakis itu dilihat dari jenisnya. Kalau jinsul qarib adalah tam, kalau berupa jinsul ba'id adalah nakis, atau tidak ada jinsul ba'idnya dan jinsul qaribnya, hanya berupa fasal atau khosoh, maka itu disebut dengan nakis. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai syarat-syarat ta'rif ismi dan hakiki. Syurutut ta'rifaini al-ismi wal hakiki. Syarat-syarat dua ta'rif, ismi dan hakiki. Walikullin minat ta'rifaini al-ismi wal hakiki syurutu sihhatin. Dan ialah bagi masing-masing dari dua ta'rif, ismi dan hakiki, syurutu sihhatin, adapun syarat sah. Ini ada nanti disebut dengan syurutu sihah, ada yang disebut nanti syurutu husn. Yaitu yang pertama adalah syarat yang menentukan keabsahan sebuah definisi, dan ada syarat yang menentukan bagusnya sebuah definisi. Idza talla, apabila rusak wahidun, apa satu, minha, dari syurutu sihah, fasadat ta'rifu, maka rusak at-ta'rifu, apa definisi. Jadi baik ta'rif ismi dan hakiki itu ada syarat, ada syurutu sihah yang harus terpenuhi. Apabila salah satu dari syurutu sihah ini tidak ada atau cacat, maka definisi itu cacat, secara otomatis cacat. Artinya keabsahan suatu definisi itu tergantung kepada terpenuhinya syurut sihahnya, syurut absahnya. Kalau syurut sihah ini terpenuhi, maka definisi itu absah sebagai definisi. Cuman kalau syurut sihah ini salah satu atau secara keseluruhan tidak terpenuhi, maka definisi itu cacat. Wa syurutu husnin, dan syarat husn atau bagusnya sebuah definisi. Syarat-syarat yang bisa menentukan bagusnya definisi. La yatarattabu, tidak mengakibatkan, alal ikhlali, atas rusak, biha, dengan syurutu husn, fasadut ta'rifi, apa rusaknya ta'rif. Kalau syurutu husn, kalau terpenuhi sebuah ta'rif, kalau sudah memenuhi syurutu husnin, maka ta'rif itu bagus, bukan hanya sah, tapi juga bagus, baik. Namun apabila syurutu husn ini cacat atau tidak terpenuhi, maka ta'rif itu tidak rusak, hanya saja sebagai sebuah definisi, ya, definisi itu kurang baik. Meskipun sah sebagai definisi, tapi definisi itu ghairu husn, tidak bagus. Walakinil alyaku, akan tetapi al-alyaku yang lebih layak, yang paling layak, mura'atuha, ialah memperhatikan syurutu husnin. Fa innahu, maka sesungguhnya, yatarattabu, mengakibatkan, alal ikhlali, apa merusak atau rusak, biha, dengan syurutu husnin, al ikhlalu, apa rusak, bihusnit ta'rifi, dengan bagusnya definisi. Jadi kalau syurutu husnin itu tidak terpenuhi, itu tidak mengakibatkan tidak absahnya sebuah ta'rif. Namun demikian ta'rif itu, ya, dari sisi husnnya, bagusnya, itu sudah tercederai, sudah menjadi cacat. Syurutu sihhati ta'rifaini al-ismi wal hakiki. Apa saja syarat-syarat absahnya ta'rif ismi dan hakiki? Fa amma syurutu sihhati kulli wahidin minhuma fa arba'atun. Maka adapun syarat-syarat absahnya masing-masing, minhuma, dari keduanya ta'rifaini al-ismi wal hakiki,
fa'arba'atun maka ialah dapat. Jadi ada 4 syurutus sihah, syarat sah bagi definisi ismi dan hakiki. Al-awwal, adapun yang pertama, ayyakuna ialah ada apa kullu wahid jami'an ialah menghimpun likulli fardin bagi setiap individu min afradil mu'arrafi dari individu mu'arraf yaitu yang didefinisikan. Li'alla yutawahama agar supaya tidak diasumsikan anna ba'dal afradi apa sesungguhnya sebagian anna ba'du afradil mu'arraf apa sesungguhnya sebagian individu-individu mu'arraf sesuatu yang didefinisikan laisat ialah tidak ada apa afradil mu'arraf minhu dari mu'arraf. Jadi syarat yang pertama itu harus jami'. Artinya jami ini takrif itu harus menghimpun seluruh individu yang dicakup oleh mu'arrafnya. Jangan sampai individu yang seharusnya masuk kepada mu'arraf itu tidak tercakup oleh definisi itu. Tidak tercakup oleh definisi itu. Nah, suatu definisi bisa jami' ya. Nah, ini ya. Bisa jami' kalau dia ya musawin. Suatu definisi bisa jami', bisa menghimpun seluruh individu dari mu'arraf itu kalau hubungan antara takrif dan mu'arraf itu musawin setara. Namun kalau hubungannya itu akhos, lebih khusus, takrif lebih khusus daripada mu'arraf, maka takrif itu tidak jami'. Contohnya gini. Misalnya mendefinisikan manusia sebagai penulis. Mal insan, apa itu manusia? Al insanu katibun. Misalnya, manusia itu adalah penulis. Di sini katibun definisinya katib yaitu lebih khusus daripada mu'arrafnya yaitu insan. Karena insan ini individunya mencakup kepada seluruh manusia baik yang bisa menulis atau tidak. Sementara takrifnya yaitu katibun itu hanya mencakup pada manusia yang bisa menulis. Nah, ini namanya takrif yang tidak jami', yang tidak menghimpun seluruh individu yang dicakup oleh mu'arraf. Nah, definisi yang seperti ini adalah definisi yang cacat. Jadi syarat yang pertama yang harus dipenuhi sebuah takrif agar sah sebagai takrif yaitu ayyakuna jami'an menghimpun seluruh individu-individu yang dicakup oleh mu'arraf. Asani, adapun yang kedua, ayyakuna ialah ada apa kulli wahidin mani'an ialah mencegah min dukhuli fardin dari masuknya individu min ghairil mu'arrafi dari selain mu'arraf yang didefinisikan di dalam mu'arraf li'alla yutawahama agar supaya tidak diasumsikan anna syai'an apa sesungguhnya sesuatu laisa yang tidak ada apa syai' minal mu'arrafi dari mu'arraf dari sesuatu yang definisikan dakhilun ialah masuk fihi di dalam mu'arraf. Syarat yang kedua takrif itu harus mani' yaitu mencegah masuknya individu yang seharusnya tidak masuk dari individu mu'arraf. Harus ya. Harus mani'. Kalau tidak mampu menghimpun maka takrif itu menjadi cacat. Misalnya yang tidak menghimpun itu apabila takrif itu lebih umum daripada mu'arrafnya. Contohnya mendefinisikan insan hanya hayawan saja. Mal insan, apa itu manusia? Al insanu hayawanun. Manusia itu adalah hewan. Di sini mu'arrafnya yaitu insan, sementara ta'rifnya adalah hayawan.
Nah, hayawan ini lebih umum daripada insan. Sehingga apabila mendefinisikan manusia dengan hayawan, maka akan banyak individu yang seharusnya tidak masuk di bawah cakupan insan masuk ke dalam insan. Karena hayawan itu akan mencakup manusia, kuda, dan sebagainya. Sementara kuda, singa, dan sebagainya itu bukan bagian dari individu-individu yang dicakup oleh al-insan. Jadi syarat yang kedua dari sebuah ta'rif itu ada mampu mencegah masuknya individu yang seharusnya tidak dicakup oleh mu'arraf dari sesuatu yang didefinisikan. As-salisuh, adapun yang ketiga, alla yastalzimal muhalah, ialah harus tidak berkonsekuensi apa kullu wahid al-muhala pada kemustahilan. Kadauri seperti daur, wat tasalsuli dan tasalsul, wajitima inna ini dan berkumpulnya dua hal yang bertentangan. Syarat yang ketiga, definisi itu tidak mengantarkan kepada kemustahilan. Seperti terjadinya daur. Daur ini yaitu antara mu'arraf dan ta'rif saling mengandaikan satu sama lain. Keberadaan mu'arraf tergantung kepada ta'rif. Keberadaan ta'rif bergantung kepada keberadaan mu'arraf. Ini namanya daur. Nah, yang definisi yang seperti ini tidak boleh. Contohnya misalnya mendefinisikan ilmu dengan ma'rifatul ma'lum. Al-ilmu huwa ma'rifatul ma'lum. Ilmu itu adalah mengetahui al-ma'lum, sesuatu yang diketahui. Nah, untuk mengetahui ilmu itu bergantung kepada maklum. Untuk mengetahui maklum bergantung kepada mengetahui ilmu. Nah, ini satu sama lain saling mengandaikan. Ini sehingga ini terjadi daur. Nah, definisi yang seperti ini tidak boleh ya. Takrif tidak boleh mengandaikan adanya atau mengantarkan pada kemustahilan. Berkonsekuensi kepada kemustahilan. Takrif yang berkonsekuensi kepada kemustahilan itu takrifnya adalah takrif yang cacat, yang rusak, yang fasad. Yang keempat, syarat yang keempat, ar-rabi'u adapun yang keempat, ayyakuna, ialah ada at-ta'rifu apa ta'rif, ajla, ialah lebih jelas minal mu'arrafi dari mu'arraf. Ajla ialah lebih jelas minal mu'arrafi dari mu'arraf, dari sesuatu yang didefinisikan. Liyakuna agar ada apa ta'rif, awdaha ialah lebih jelas, wa aisara dan lebih mudah indal akli di dalam akal, waliyakuna dan agar ada zalika apa ta'rif tersebut musilan ialah menyampaikan ilal gharadil maksudi pada tujuan yang diinginkan minat ta'rifi dari ta'rif, wa huwa dan adapun gharadul maksud idahul mu'arrafi ialah menjelaskan mu'arraf sesuatu yang didefinisikan lisami bagi pendengar. Syarat yang keempat, ta'rif itu harus lebih jelas daripada mu'arrafnya. Tidak boleh ta'rif itu lebih samar ya, lebih sulit, lebih jelimet daripada mu'arrafnya. Misalnya ya, yang lebih jelimet ya daripada mu'arrafnya itu, yang lebih tidak jelas daripada mu'arrafnya itu, misalnya contohnya mendefinisikan asad dengan ghadhamfar. Mal asad al ghadhamfar. Apa itu singa? Ialah ghadhamfar. Padahal ghadhamfar itu ya lebih samar, lebih tidak diketahui ya daripada asad. Asad ini lebih populer, lebih banyak diketahui orang, sementara ghadhamfar ini ya hanya sedikit orang yang mengetahui. Nah, mendefinisikan asad dengan ghadhamfar ini namanya mendefinisikan dengan sesuatu yang lebih tidak jelas. Dan ini tidak boleh.
Misalnya ada orang yang mendefinisikan uang. Apa itu uang? Misalnya dengan definisi lafzi, lafaz. Apa itu uang? Uang itu adalah duit. Padahal duit dan uang ini ya lebih banyak diketahui uang. Orang lebih banyak mengetahui uang daripada duit. Nah, mendefinisikan uang dengan duit ini namanya mendefinisikan dengan sesuatu yang lebih tidak jelas. Dan ini tidak boleh. Nah, takrif harus lebih jelas daripada mu'arrafnya. Kenapa? Karena takrif itu tujuannya adalah untuk memperjelas mu'arraf. Untuk memperjelas mu'arraf agar diketahui oleh mukhatab, oleh lawan bicara kita. Nah, kalau setara atau lebih tidak jelas, maka tujuan dari takrif ini berarti tidak sampai. Sehingga agar takrif itu absah sebagai sebuah takrif, tujuannya itu tercapai, yaitu takrif harus lebih jelas daripada mu'arrafnya, dari sesuatu yang didefinisikan. Demikian penjelasan mengenai syurutus sihah dari ta'rif ismi dan hakiki. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.